Halo semuanya, pernah gak sih kalian lagi nonton berita dan merasa semuanya itu isinya mirip? Atau iklan yang tiba-tiba muncul di tengah konten favorit kalian? Yuk kita bahas kenapa sih media sekarang itu terasa makin dikendalikan dan makin komersial dan juga makin diatur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ariski dari KPI 3B. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu konglomerasi media, yang dimana konglomerasi media ini terjadi ketika satu perusahaan besar memiliki banyak jenis media atau TV, terus radio, portal berita, bahkan media sosial, yang tujuannya itu adalah menguasai pasar informasi dan iklan. Contohnya grup yang ada di Indonesia yaitu MNC Group yang memiliki contohnya seperti RCTI, iNews, dan lain sebagainya. Nah, dampak dari semua itu, informasi jadi seragam dan cenderung berpihak pada kepentingan pemilik. Juga sulit bagi media independen untuk bersaing. Dan saat pemilu, media memiliki konglomerat bisa menampilkan kandidat tertentu secara lebih positif. Dan yang kedua yaitu modifikasi media. Modifikasi media ini adalah proses menjadikan konten media sebagai barang dagangan. Tujuan utamanya bukan lagi edukasi atau informasi, tapi keuntungan finansial. Contohnya yaitu ada berita selebriti dan gosip itu lebih sering muncul daripada isu penting seperti lingkungan atau juga pendidikan. Juga banyak media online sekarang itu memuat artikel bersponsor tanpa label iklan. Misalnya promosi produk kesehatan yang belum terbukti. Dan juga di TikTok dan YouTube sekarang, konten viral itu sering dibuat demi monetisasi, bukan kualitas informasi. Dampaknya, konten jadi dangkal dan sensasional. Juga publik lebih tertarik pada hiburan daripada isu sosial, dan informasi penting bisa tenggelam di antara konten komersial. Dan materi yang ketiga yaitu regulasi media. Regulasi media adalah aturan yang dibuat pemerintah untuk mengontrol isi media. Tujuannya bisa baik seperti mencegah hoax dan melindungi anak-anak. Contohnya, UU ITE sering digunakan untuk menjerat jurnalis atau aktivis yang mengkritik pemerintah. Juga situs investigasi seperti Project Mutatwali pernah diblokir ya, karena dianggap mengganggu ketertiban umum, katanya. Nah, dampak dari semua itu bisa jadi alat sensor politik, juga membatasi kebebasan pers, dan aturan yang tidak transparan bisa menimbulkan ketakutan di kalangan jurnalis. Nah, ada juga benang merah teori dan realitanya. Ketiga konsep ini saling terkait. Pertama, konglomerasi memuat media dikuasai segelintir orang. Terus juga komodifikasi, itu menjadikan konten sebagai alat jualan. Dan juga regulasi bisa digunakan untuk
membungkam suara kritis. Nah, realitanya kita itu hidup di era di mana informasi sangat mudah diakses, tapi juga sangat mudah dimanipulasi. Maka penting bagi kita sebagai konsumen, terutama konsumen media, itu untuk kritis, selektif, dan mendukung jurnalisme independen. Mungkin itu saja dari saya, Ahmad Fauzan Ariski dari KPI 3B mengucapkan terima kasih. Bye.